Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat siang Pak Rifa. Selamat siang Bu Rusmini. Pak Rifa, saya dengar Pak Rifa mau melakukan coaching ya dengan teman Bapak. Oh iya Bu, jadi kemarin beliau itu menyampaikan dengan saya hari ini akan ada yang mau dibincangkan dengan saya Bu. Oh baiklah Pak. Nah saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching Bapak yang akan Bapak lakukan dengan teman Bapak. Iya Bu, dengan senang hati Bu, karena itu memang dapat meningkatkan proses kualitas coaching saya Bu. Oke, nah sebelum melakukan coaching nih Pak nih, kita akan mendiskusikan dulu ya Pak mengenai rubrik penilaian coaching yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak. Oh iya Bu, rubriknya bagaimana Bu ya? Nah, jadi nanti begini Pak, saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching dengan prinsip coaching atau belum, yaitu tentang kemitraan, kreatif, terus memaksimalkan potensi. Oh seperti itu Bu ya? Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan ke Bapak. Kira-kira Bapak keberatan nggak? Monggo Bu, silahkan mau ada pertanyaan Bu, dengan senang hati. Baik. Di sini saya mau bertanya, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini Bu ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Nanti akan saya bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih tuh, malah membuat proses coaching saya jadi meningkat Bu tuh kualitasnya. Oke, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak tingkatkan? Yang tentunya yang paling saya tingkatkan nanti tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu. Itu karena penting sekali itu Bu. Oh iya Pak, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada dua kompetensi itu ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Nah, untuk indikator tujuan itu sendiri terkait dengan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Yang jelas saya ingin memfasilitasi coaching saya Bu, agar dapat menggali potensinya sendiri untuk memecahkan masalahnya itu Bu. Oh baik Pak, kalau begitu setelah ini nanti silakan Bapak melakukan coaching ya. Terus semoga apa yang jadi tujuan Bapak bisa tercapai. Siap Bu, terima kasih Bu. Dan semoga berhasil. Amin, amin. Iya, silakan Pak. Ini Bu, Assalamualaikum Bu Rosna. Gimana nih kabarnya Bu Rosna? Waalaikumsalam Pak Rifa, alhamdulillah baik Pak, tapi agak sedikit pusing ini Pak. Loh, pusing kenapa ya Bu? Bisa diceritakan Bu? Ada apa ya? Iya ini Pak, saya ada sedikit ya bukan masalah sih ya Pak ya, cuman mengganggu aktivitas saya, jadi gitu loh Pak. Tentang apa itu Bu? Coba ceritakan ya secara detail Bu. Baik Pak, jadi seperti ini, saya itu di sekolah saya itu kebetulan muridnya banyak ya Pak ya, dan dibagi menjadi 2 sesi. Yang tadinya saya pagi itu saya dijadikan siang Pak berangkatnya. Nah ini yang membuat saya bingung Pak. Saya itu kan punya 2 anak, kemudian saya juga ikut guru penggerak ya Pak ya, yang biasanya dilakukan pada siang hari kebetulan. Ibu sudah pernah mencari solusi untuk mengatasi masalah ini Bu? Sebenarnya saya sudah punya solusi Pak. Dari pertama saya mengajar itu saya sudah menitipkan anak saya yang kedua Pak, yang TK itu dengan guru saya, dengan gurunya di sekolah. Kemudian ketika pulang sekolah nanti saya ambil gitu Pak. Terus yang menjadi hambatannya apa Bu? Kan sudah ada itu Bu. Ada. Nah hambatannya ini tadi Pak, yang tadinya saya pagi sampai siang menitipkan anak, kemudian saya diganti siang jadwalnya, itu jadi merupakan suatu apa ya,
hambatan bagi saya. Jadi saya nggak ketemu sama anak gitu kan sampai Iya. sore gitu ya Pak ya. Kemudian anak saya juga yang pertama sekolahnya itu kelas 5 jam 12 pulang. Nah sedangkan saya berangkat sekolahnya itu jam 1 sampai jam 5 sore Pak. Jadi sampai sore saya nggak ketemu anak-anak saya gitu Pak. Jadi tentang waktu ini Bu ya. Iya. Ya jadi gimana cara Ibu nih kayaknya untuk membagi waktu antara bisa membagi untuk anak-anak, kemudian tugas guru penggerak dan yang lain-lain gimana nih? Sepertinya saya harus mengubah jadwal juga ya Pak ya. Jadi menitipkan anak saya yang kedua, yang Ya, TK, yang kedua ya. mungkin Heeh. biasanya saya menitipkannya itu dari pagi sampai siang pulang sekolah. Mungkin saya bisa mengganti dari mulai saya berangkat sekolah sampai sore hari ketika saya sekolah gitu Pak. Kemudian tentang guru penggerak tugas-tugasnya mungkin saya bisa mengerjakan di waktu malam hari ketika anak-anak saya sudah kelola. Iya, iya. Itu anak yang kedua tadi Bu ya. Iya. Terus yang anak yang pertama gimana ini Bu? Iya, anak yang pertama ini sebenarnya sudah mandiri Pak dia Pak. Ya. Cuman ini juga menjadi hambatan juga buat saya karena anak saya tentu tidak bertemu dengan saya sampai sore ini Pak. Ini yang membuat saya bingung. Iya, memang kegiatan anak Ibu yang pertama ini apa sih? Kalau siang hari anak saya itu sebenarnya ada kegiatan mengaji di TPA Pak. Cuman dia itu tidak terlalu apa ya namanya, nggak fokus. Dia tuh lebih seneng ke yang ngaji di sore hari Pak, dari mulai mau maghrib sampai malam hari ba'da isya itu Pak. Jadi rencana kedepannya ini Ibu, ini apa nih sekarang Bu? Rencana ke depan? Mungkin saya bisa membicarakan ini ya Pak ya dengan anak saya yang pertama, supaya anak saya itu memahami keadaan saya. Saya mungkin akan memintanya untuk beralih kegiatan siangnya itu dari sore hari menjadi siang hari Pak. Iya. Jadi nanti ketika pas saya sekolah dia itu punya kegiatan ngaji di siang hari. Jadi dia tidak sendiri di rumah nih Pak. Iya. Kemudian nanti sore hari bisa ketemu saya sampai malam hari. Iya. Menurut Ibu ada nggak orang-orang tertentu yang dapat membantu proses rencana Ibu ini? Tentunya ada Pak. Mungkin saya bisa ngomong dulu dengan yang membantu saya. Tentunya ada gurunya anak saya yang kedua itu ya Pak ya. Iya. Saya akan ngobrol dengan beliau bahwasanya keadaan saya seperti ini sekarang dan saya meminta untuk bisa membantu saya dengan menjaga anak saya di siang harinya itu Pak sampai sore hari. Kemudian yang kedua tentunya anak saya Pak, anak saya dan guru ngaji yang pada siang hari agar lebih apa ya namanya, memotivasi anak saya Iya. agar dia tuh lebih aktif mengaji di siang hari gitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi sudah ketemu lah ya Bu ya rencana kedepannya. Komitmennya apa ini Bu dengan rencana Ibu ini ke depannya? Komitmen saya itu harus bisa lah Pak memanajemen waktu dengan baik ya, sehingganya saya bisa mengajar sebagai tugas pokok fungsi saya sebagai guru itu dengan baik. Kemudian saya juga harus melakukan tugas kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab, yaitu menjaga anak-anak saya gitu kan, apalagi saya itu jauh dari suami dan keluarga gitu kan. Kemudian saya juga harus bisa mengerjakan tugas-tugas guru penggerak ini dengan baik pula Pak. Iya, jadi mendesak Bu ya. Iya. Kalau mendesak gini rencananya kalau bisa secepat mungkin lah. Ya, jadi kapan Ibu mau dilaksanakan ini Bu rencananya Bu? Ya, saya harus cepat mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin setelah ini nanti saya akan langsung berbicara dengan anak saya, kasih paham kepada anak-anak saya. Kemudian saya juga segera menghubungi guru anak saya sekaligus untuk menitipkannya itu Pak. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan guru ngajinya anak saya yang pertama. Baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Semoga rencana Ibu berhasil Bu ya ke depan. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Bu, sama-sama. Oke. Bagaimana Pak? Apa proses coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Oke, terus bagaimana nih perasaan Bapak setelah membantu rekan Bapak menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya? Alhamdulillah saya merasa senang banget ini Bu, karena dapat membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan cara menggali potensi dirinya Bu. Oh baik. Nah pendekatan apa nih yang Bapak gunakan
pada saat proses coaching? Tadi saya melakukan pendekatan proses coachingnya itu menggunakan alur tirta Bu, dan alhamdulillah berhasil. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Tadi saya sudah mencatat dari beberapa hasil coaching Bapak ya. Di situ saya sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihat Bapak sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semua sudah terpenuhi. Terima kasih Bu atas pengamatannya Bu. Itu akan membuat saya lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, menurut Bapak nih, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan proses coaching itu tentang yang pertanyaan berbobot Bu, karena dengan melakukan pertanyaan berbobot tersebut saya mampu menggali potensi coaching saya dengan sebaik mungkin Bu, bahkan kita dapat menemukan ide dan solusinya Bu. Oke, baik. Nah, secara umum semuanya memang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Pak ya. Terima kasih Bu atas pengamatannya dan masukannya ya Bu. Oke, ada lagi ya yang mau disampaikan Pak? Sepertinya sudah cukup loh Bu. Oke, jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita cukupkan diskusi kita ya Pak di kegiatan kali ini. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih menggali potensi-potensi yang ada pada coaching-coaching Bapak. Baik Bu, terima kasih. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Sama-sama Pak.